Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hypen Project. Di video kali ini gue mau tutorial ya, cara moles karbon Kevlar. Ini sebelumnya udah gue finishing clear. Nah terus juga udah gue amplas. Dari pertama amplasnya nomor 1000 ya yang gue pakai. Amplas 1000 kita halusin. Nah sudah itu kita naik lagi menggunakan amplas nomor 2000. Itu waktu kita ngamplas ke nomor 2000 nya itu harus bener-bener rata ya. Contohnya gua ambil ini, jadi harus bener-bener rata. Kita amplas 2000 nya. Dan yang terakhir nomor 3000 itu paling halus. Oke. Jadi setelah amplas nomor 3000 kita gosoknya sampai benar-benar rata dan halus ya. Kalau nggak ada nomor 3000, nomor 2000 juga sudah cukup ya. Cuma kalau mau hasilnya maksimal biar pemolesannya cepat, kita pakai akhiran nomor 3000. Jadi ini waktu proses pengamplasannya gua nggak sempet, jadi untuk mempersingkat waktu aja ya. Dan bahan-bahannya itu gua cuma pakai kompon, terus polis kompon sama air biasa, dan lap microfibernya itu 2 ya. Jadi yang halus sama yang kasar. Jadi yang pertama untuk moles yang ini, yang kedua juga untuk pembilasan. Jadi usahakan lapnya itu 2. Nah, contohnya ini cut kompon ya, kompon kasar. Ini mereknya Robing. Nah ini ada mereknya. Nah, kayak merek ini. Terus yang ini polis kompon. Jadi ada baret-baret halus. Ini akan hilang ya. Ini masih sejenis sama kompon. Kalau ini kompon halus dan yang ini kompon kasar. Jadi gua nggak pakai wax ya. Ini pakai kompon semua. Dan ini air biasa. Oke, jadi langsung gua proses kompon aja ya, langsung ya. Dan lapnya juga nih gue pisah, satu untuk pembersihan, yang kedua untuk finishingnya. Kita gosok biar rata. Sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Jadi kalau misalkan kebanyakan komponnya nanti dia ngandung residu ya, residu maksudnya embun. Nah, ini kita diamkan dulu. Nah, untuk mesin polesnya gue pakai mesin poles yang murah ya. Ini gue pakai merek modern. Ini udah hampir 2 tahun gue pakai. Jadi kita langsung aja ya. Nah untuk pertama itu halus saja. Kita ratain. Baru kita jangan ditekan ya.
hasilnya. Terus kita tap kilat microfiber. Terus ya sampai komponnya hilang. Ini kan akibat dipoles, jadi kita raba gini agak panas ya, jadi kita netralisir pakai air ini. Air putih. Nah ini kompon, ini bekas kompon. Kita lanjut langkah kedua, kita kompon lagi. Oke, kita lanjut poles. Yang kedua ini agak sedikit ditekan ya. Oke, ini udah yang kedua. Kita lap ya. Bisa kelihatan udah mengkilat ya. Jadi embunnya nggak ada. Lanjut kita bilas lagi pakai air. Kita bilas seperti ini, soft terus. Ini kita tekan ya.
seperti ini, moles yang benar itu. Jadi yang buat mengkilat itu dari cara kalian ngamplas. Jadi kalau ngamplasnya itu maksimal halus, ini 2 kali aja udah mengkilat seperti ini ya. Ini belum di wax, lihat. Lanjut kita tahap ketiga, pemolesannya. Kita kompon lagi. Ini gue cukup 3 lapis aja ya, maksudnya 3 kali poles. 3 lapis poles, 3 lapis kompon. Diamin dulu beberapa detik, lanjut kita poles. Bisa dilihat hasilnya tuh, ada mengkilat, udah bilas air. Kita pakai tangan, ini panas nih ya, jadi kita kasih air tuh biar dingin. Lagi
Dan yang terakhir kita tanpa komponnya, langsung aja seperti ini. Jadi biar menarik sisa-sisa kompon yang masih merekat di habis media. Nah, seperti ini ya, udah lumayan tuh, bisa dilihat. Sekarang kita pakai step kedua. Step keduanya pakai polis kompon. Jadi sebelum kita poles ini, kita cocok dulu. Kita oles. Nah, setelah kita olesin di media ini, kita diamkan dulu selama 1 menit atau 2 menit. Nah, untuk pembeliannya nanti gua isi di linknya. Kalau enggak, di jual beli online ini banyak nih, di Shopee juga ada. Nah, ini mereknya pakai merek Turtle. Jadi di Bukalapak ada, di Shopee juga ada. Kalau teman-teman mau beli ya, ini mereknya Turtle. Lihat lagi ya, biar jelas. Oke, kita diamkan selama 1 menit. Sambil kita nunggu, ini gue ganti busanya. Jadi kalau untuk polis kompon ini bebas ya, mau pakai alat poles atau main gosok menggunakan lap, itu bebas ya. Oke, nggak usah lama-lama, ini sudah hampir 1 menit. Lanjut poles.
harusnya gue pakai yang inilah. Ini sudah cukup. Jadi kalau masih kurang bisa kita lapis lagi, kita poles lagi yang kedua kalinya pakai polis kompon ya. Kalau sudah menggelat seperti ini, jadi nggak perlu lagi, ini udah cukup. Jadi caranya pemolesan seperti itu ya. Bagus enggaknya tergantung dari teman-teman semua. Jadi kita harus benar-benar rata ngamplasnya ya. Amplas 1000 sudah rata, yang kedua naik ke 2000. Nah yang di 2000 nya harus bener-bener rata semua, gosok sampai halus. Dan yang 3000 juga sama. Jadi yang di nomor 2000 itu harus bener-bener halus ya, jangan sampai ada baret-baret halus. Jadi kalau ada baret-baret halus kita hajar lagi pakai 2000 sampai bener-bener baretnya itu tertutup ya. Jadi seperti ini. Dan jangan di-cut dulu videonya. Di sini gue mau jelasin tentang trouble-nya karbon Kevlar ya. Biasanya ini udah jadi, nanti sudah masuk berapa bulan, 1 bulan kurang lebihnya ya. Taruhlah paling cepatnya itu 2 minggu. Itu kadang dia ngangkat atau di sini merengkerut ya, seringnya kayak apa berurat, itu bisa dibilang ngerut lah. Di sini hampir sudut-sudut mana gitu. Terus timbul-timbul flek putih di dalam. Itu ada 2 masalah. Yang pertama itu jenis resin. Jenis resinnya itu dia belum UV. Itu resinnya biasanya resin polyester ya. Resin polyester itu bakal nyusut. Itu namanya penyusutan. Kalau misalkan dia berkerut, itu namanya penyusutan. Terus yang kedua juga itu trouble-nya dari masalah gel coat-nya. Jadi gel coat-nya itu nggak bagus atau nggak merekat sempurna di media. Jadi kalau cara kerja gua nggak pernah pakai gel coat ya. Jadi gua pakai epoxy semua. Karena epoxy itu serbaguna ya. Bisa untuk pengganti gel coat dan juga untuk pelapis. Jadi epoxy itu luar biasa. Minusnya epoxy itu keringnya lambat. Udah itu cuma itu aja. Minusnya lambat, tapi kalau kering dia keringnya luar biasa ya. Untuk gel coat. Nah, sekali lagi buat temen-temen kayak mengerjakan karbon Kevlar. Nah, untuk medianya itu catnya harus dibuang habis ya. Jadi jangan sampai ada cat yang nempel. Nah, ini faktor masalahnya. Kayak gini, dia ngangkat semua. Jadi buat teman-teman ini hal bodoh ya. Jadi kalau kita mengerjakan media, mau ngelapis karbon Kevlar, yang ada cat itu kalau bisa jangan ada sisa, harus dibuang habis semua. Jadi timbulnya seperti ini, fatal. Dia lepas semua. Jadi yang saya bilang tadi itu dia bakal timbul putih di sini kan, terus kayak berkerut. Jadi itu faktor masalahnya, karena yang nempel di media itu bukan resin tapi catnya yang nempel di media. Jadi daya tahan catnya itu nggak lama. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau gue jelasin. Ini contohnya ya. Ini full cat semua. Ini udah gua amplas dan gue buang habis semua. Cuma di bagian ini bagian-bagian yang nggak kena Kevlar. Jadi bagian yang mau di Kevlar itu kita buang semua catnya. Jadi buat teman-teman semua jangan melakukan hal bodoh. Jadi sebelum kita proses karbon Kevlar,
kalau ada cat yang nempel itu harus dibuang semua ya. Jadi trouble-troublenya tuh seperti itu. Jadi karena kalian atau teman-teman semua yang ngejadiin masalah trouble waktu karbon Kevlar seperti itu ya biasanya, terkecuali di body kasar. Biasanya kalau di body kasar itu dia nggak ada cat yang nempel. Dan contohnya ini yang belum kita lapis karena dia bawaan pabriknya itu nggak dicat. Nah itu body kasar ya. Nah ini yang sudah kita lapis, ini baru satu lapis ya, karena ini nggak ada catnya jadi kita langsung aja. Nah ini contoh spakbor. Nah, ini cat putih, kita buang semua catnya, jangan sampai ada sisa yang nempel. Oke, jadi seperti ini penjelasannya, cara pemolesan dan tips tentang trouble-nya karbon Kevlar. Jadi gua akhiri video ini, semoga bermanfaat buat temen-temen semua. Jangan lupa di like videonya, di share videonya. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat temen semua. Semoga kalian sehat-sehat semua, sehat jasmani maupun rohani. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.